Di saat pria ini pulang dari kota, dia pun sangat terkejut melihat rumah ini sudah terbakar. Alhasil, pria ini pun langsung bertanya kepada orang yang lewat ini, apakah ini rumah Ibu Sari Depi? Pria ini pun mengatakan kalau orang yang tinggal di rumah ini sudah pindah dengan putrinya. Mereka pergi sudah beberapa tahun yang lalu, tapi yang aku dengar dari orang desa ini, mereka tinggal di sebuah gubuk. Pria ini mendengar kedua adik dan ibunya tinggal di sebuah gubuk, dia pun langsung terdiam, guys. Cepat-cepat pria ini pun langsung mencari mereka berdua. Di saat pria ini terus berjalan menelusuri desa ini, dia pun langsung terhentikan melihat seorang ibu yang telah memasak di depan gubuknya. Setelah pria ini melihat wanita ini, dia pun baru sadar kalau itu adalah ibunya. Dia pun melihat kalau adik perempuannya sudah dewasa, guys. Di mana dia pun melihat kalau adiknya ini akan mengantarkan sebuah baju jahitan kepada seorang tetangganya, guys. Tapi di saat wanita ini akan pergi, ibunya pun langsung menghentikan jalan adiknya ini. Di mana dia pun mendengar kalau ibunya ini menyuruh adiknya untuk berhutang beras di sebuah warung. Tanpa berpikir panjang, wanita ini pun langsung mau untuk menuruti apa yang dikatakan oleh ibunya itu, guys. Tapi di saat dia akan pergi meninggalkan tempat itu, wanita ini pun sangat terkejut melihat seorang pria berada di depan gubuk mereka. Melihat ada seorang pria di depan gubuk mereka, ibunya ini pun langsung ingin melihat siapa pria itu. Sedangkan pria ini mengatakan kepada wanita ini, "Mengapa kau tidak mengenali diriku? Coba kau perhatikan siapa diriku." Namanya seorang ibu. Wanita ini langsung mengetahui siapa pria ini, dan dia pun langsung memanggil pria ini dengan sebutan nama anaknya, yaitu Raffi. Dia pun langsung memeluk ibunya ini, guys. Adiknya ini pun langsung memeluk abangnya ini, yang dimana dia pun juga sangat merindukan abangnya itu, guys. Mereka bertiga pun saling berpelukan. Pria ini pun sangat sedih, dimana di saat dia meninggalkan mereka berdua, adik dan ibunya ini telah tinggal di sebuah gubuk, guys. Dia pun langsung mengatakan kepada mereka berdua kalau dirinya akan memperbaiki sebuah kesalahan yang telah dia perbuat karena telah meninggalkan mereka berdua. Pria ini pun meminta ibunya untuk menjelaskan kepadanya bagaimana bisa mereka bisa keluar dari rumah itu, guys. Ibunya ini pun langsung menghayal, di mana dia pun langsung mengingat masa lalu mereka di saat mereka diusir dari tempat itu. Berawal dari ayahnya telah melihat kepala desa ini telah membunuh seseorang. Dia pun mengatakan kalau dia akan memberitahu sifat buruk dari kepala desa ini, guys. Dan di saat dia akan memberitahu semua orang, ayahnya ini pun kebingungan mengapa semua orang telah melihatnya. Dan ternyata dia telah dituduh telah mencuri perhiasan di sebuah kuil, guys. Tanpa basa-basi, kepala desa ini pun langsung menuduh ayah dan ibunya ini telah bersekongkol untuk mencuri perhiasan di kuil mereka. Tangan kanan kepala desa ini terus saja menyudutkan ayah pria ini kalau dirinya memanglah pencuri. Sedangkan ayah pria ini mencoba untuk membela dirinya di depan semua orang. Tapi tidak satu pun dari mereka mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh ayah pria ini, guys. Tanpa menunggu lama, kepala desa ini langsung mengumpulkan semua masyarakatnya agar mereka beramai-ramai untuk mengusir mereka dari kampung ini, guys. Istrinya ini pun sangat sedih melihat suaminya dipermalukan di depan semua orang. Sehingga suaminya ini pun langsung menangis dan dia pun langsung meninggalkan tempat ini, guys. Setelah sampai di rumah, istrinya pun sangat terkejut melihat suaminya ternyata sudah bunuh diri. Dia pun langsung menangis dan tidak menyangka kalau suaminya ini telah meninggalkan mereka. Walaupun suaminya sudah tiada, tidak satu pun dari masyarakat itu mau membantunya. Sehingga dirinya dan anaknya sajalah yang telah memakamkan suaminya itu, guys. Anak ini tiba-tiba melihat sebuah kampak tertancap di kayu ini, guys. Karena merasa marah, dia pun langsung pergi ke rumah kepala desa ini dengan diam-diam. Karena tidak terima ayahnya difitnah di depan semua orang, anak ini pun sangat berani melukai kepala desa ini di saat dia sedang tidur. Anak ini pun langsung pergi setelah melukai kepala desa ini, guys. Tapi pengawal kepala desa ini pun langsung berlari untuk menangkap anak ini. Apakah anak ini akan tertangkap? Tunggu part selanjutnya ya, tetap di Snack Video.